Halo, perkenalkan saya Ruta Mariska Blumente dari 10 Mia 5 SMA Negeri 1 Raya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya tentang materi biologi yaitu Nematelmintes dan Annelida. Yang pertama tentang pengertian Nematelmintes. Nematelmintes atau cacing gilik adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar jenis cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya ukuran cacing betina lebih besar daripada cacing jantan. Yang kedua yaitu ciri-ciri Nematelmintes. Yang pertama, cacing jantan berukuran lebih kecil daripada cacing betina. Yang kedua, tubuhnya berbentuk gilik, bulat panjang dan tidak beruas. Yang ketiga, alat pencernaan sempurna, sudah memiliki mulut dan anus. Yang keempat, belum mempunyai alat respirasi atau pertukaran gas berlangsung difusi. Yang kelima, reproduksi secara seksual ovipar dan jenis kelamin terpisah atau gonosporis. Yang berikutnya yaitu struktur tubuh Nematelmintes. Tubuhnya terdiri atas 3 lapisan atau triploblastik, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Pada lapisan luar tubuh dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula. Rongga yang terdapat pada tubuhnya merupakan rongga semu atau tidak sejati, dan cacing ini memiliki tubuh simetri bilateral. Yang berikutnya yaitu klasifikasi Nematelmintes. Filum Nematelmintes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama nematoda, merupakan cacing benang berwarna putih pucat. Ukuran tubuhnya kecil, hanya memiliki beberapa milimeter. Contoh Ascaris lumbricoides dan Wuchereria brandcofti. Yang kedua, Nematopra. Tubuhnya dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Contohnya Gordius sp dan Nectonema sp. Yang selanjutnya yaitu peranan Nematelmintes. Banyak cacing Nematelmintes yang merugikan, karena parasit pada manusia dan hewan dapat menyebabkan askariasis, filariasis, trichinosis, dan anemia. Yang berikutnya yaitu Annelida. Pengertian Annelida merupakan Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cacing, gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin dan iodos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen, triploblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata dan bernapas melalui kulitnya. Yang berikutnya yaitu ciri-ciri Annelida. Yang pertama, bentuk gilik dan bersegmen. Tiap segmen yang sama disebut metameri. Yang kedua, tiap segmen mengandung alat pengeluaran, reproduksi, dan saraf. Yang ketiga, sistem saraf tangga tali. Yang keempat, sistem sirkulasi darah terbuka. Yang berikutnya, struktur tubuh Annelida. Annelida termasuk hewan yang memiliki lapisan tubuh triploblastik, euselomata, atau sudah terdapat selom sejati. Tubuh hewan ini memiliki segmen, tiap segmen disebut metameri. Yang berikutnya, klasifikasi Annelida. Filum Annelida terdiri dari 3 kelas, yaitu Oligochaeta, merupakan cacing berambut sedikit, banyak hidup di darat ataupun perairan, bersifat hermafrodit, sehingga di dalam tubuhnya dapat dijumpai ovarium dan testis. Pada beberapa segmen tubuh cacing ini, epidermisnya mengalami penebalan, disebut klitelium. Respirasi dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Contohnya Lumbricus terrestris. Yang kedua, Polychaeta. Pada tubuh cacing ini banyak sekali dijumpai rambut. Kulitnya dilapisi oleh kutikula, memiliki sistem saraf tangga tali dengan pusat sarafnya adalah ganglion. Sebagian besar hidup di laut. Contohnya Nereis virens, Eunis viridis, dan Lycidis oele. Yang ketiga, Hirudinea, termasuk cacing pengisap darah. Tubuhnya pipih, dorsiventral, mempunyai 2 alat pengisap pada ujung tubuhnya. Alat pengisap atas berdekatan dengan mulut,
dan alat pengisap bawah berdekatan dengan anus. Cacing ini menghasilkan zat hidurin sebagai zat antikoagulin untuk mencegah darah inang agar tidak cepat membeku di dalam rongga tubuhnya. Contohnya Hirudo medicillianis dan Hydronenaria javanica. Yang terakhir, peranan annelida. 1. Serbuk cacing tanah dikemas dalam kapsul yang diyakini dapat menjadi obat tipes. Yang kedua, zaman dulu lintah digunakan dalam bidang kedokteran, terutama untuk menyedot darah kotor atau cairan nanah dari bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, di alam bebas lintah bersifat ektoparasit yang merugikan banyak bagi hewan, bahkan bagi manusia, karena dapat menyebabkan kehilangan darah. Yang keempat, digunakan untuk bahan pembuatan konsentrat makanan ternak, khususnya ikan. Yang kelima, dalam bidang pertanian cacing. Yang kelima yaitu dalam bidang pertanian cacing tanah membantu degradasi sampah anorganik menjadi zat anorganik dan memperbaiki aerasi pengudaraan tanah. Sekian presentasi dari saya ucap terima kasih.